happening? Pada tanggal 19 Februari 1942, tepat sebelum jam 10 pagi, gelombang pertama 240 pesawat Jepang mulai mengebom dan menembaki Darwin, Australia. 12 jam kemudian, konvoi 13 kapal musuh yang membawa 6.000 tentara mendekati Pulau Timor. Alih-alih menjadi serangan terhadap Australia dan awal invasi, pengeboman Darwin adalah bagian dari rencana tersinkronisasi yang secara khusus ditujukan untuk melumpuhkan kekuatan laut dan udara sekutu yang berbasis di Darwin menjelang invasi Jepang ke Timor Leste. Komando tinggi Jepang percaya pasukan ini dapat digunakan dalam serangan balik terhadap pasukan mereka di timur 700 km barat laut Darwin. Itulah sebabnya mereka melancarkan serangan dalam skala besar. Orang Jepang tahu bahwa kapal perusak USS Perry berlabuh di Darwin. Mereka secara keliru percaya bahwa sejumlah besar pesawat pembom B-17 dan B-24 dari Angkatan Udara Amerika Serikat juga ditempatkan di sana. Pesawat-pesawat Jepang menenggelamkan Perry bersama 7 kapal angkatan laut dan kapal dagang lainnya, tetapi mereka gagal menemukan pesawat pembom. Sebaliknya, hanya ada segelintir pesawat tempur Kitty Hawk dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang sebagian besar hancur. Secara keseluruhan, 252 orang tewas dalam pengeboman Darwin. Dari pukul 10 malam pada malam yang sama, Jepang mendaratkan sekitar 5.000 tentara, marinir, dan pasukan terjun payung di selatan dan timur Kupang, ibu kota Timor Belanda. Di sanalah 1.100 tentara dari pasukan Spero Australia bermarkas. Pada waktu yang hampir bersamaan, Jepang mendaratkan 1.000 tentara lagi di Dili, ibu kota Timor Portugis, di mana 270 orang dari Kompi Independen Kedua, sebuah unit pasukan khusus, telah mendarat meskipun ada protes dari pemerintahan Lisbon yang netral. Timor sama pentingnya dengan pertahanan Australia seperti New Guinea karena dapat digunakan untuk melancarkan serangan ke Australia Utara, dan itu juga penting bagi orang Jepang. Sementara di tangan sekutu bisa digunakan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Jepang di Indonesia yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda. Pada sejarah resmi Perang Dunia Kedua Jepang yang diterbitkan pada akhir tahun 1960-an, memperjelas fakta-fakta ini. Catatan ditulis dalam bahasa Jepang. Dalam ringkasan Australian War Memorial tentang pemboman Darwin di situs webnya tidak menyebutkan hubungan dengan invasi Timor, dan juga situs web Departemen Urusan Veteran WW2 Australia. Sementara Arsip Nasional Australia menyebutkan fakta-fakta ini di halaman ringkasannya. Haruki Yoshida, seorang peneliti sukarela yang terkait dengan AWM, mengatakan informasi yang menghubungkan Darwin dengan Timor tersebar di 2 jilid terpisah dari sejarah resmi Jepang. Tetapi informasi itu ada untuk ditemukan. Seorang juru bicara AWM mengatakan hubungan antara pemboman Darwin dan operasi Jepang di Hindia Belanda dibuat dalam diskusi yang lebih panjang, lebih rinci tentang pemboman Darwin yang diberikan oleh Peter Stanley pada tahun 2002 yang tersedia di situs web. Bahkan dalam presentasi ini, Stanley tidak mengatakan bahwa invasi itu terkait erat dengan Timor. Dia berkata, oleh karena itu Darwin diserang bukan sebagai awal dari invasi ke Australia, tetapi untuk mendukung perebutan Hindia Belanda oleh Jepang. Stanley mengatakan bahwa melihat peristiwa secara terisolasi menjadi lebih umum dalam cara Australia memandang sejarahnya. Masalah dengan sejarah militer Australia adalah sebagian besar bersifat parokial, lebih dari sebelumnya, katanya. Dalam beberapa dekade terakhir, orang Australia melihat peran mereka dalam Perang Dunia Kedua sebagai salah satu untuk mengubah gelombang fasisme di Eropa dan Asia. Sedangkan sekarang dilihat sebagai sepenuhnya tentang pertahanan Australia. Stanley pun mengatakan sebagian dari masalahnya adalah bahwa hanya sedikit orang yang menerjemahkan dan membaca catatan resmi Jepang, dan bahwa sejarah militer telah mengembangkan strain populis yang mungkin dramatis tetapi belum tentu akurat.
Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?